Apakah kalian membayangkan kalian sedang berada di suatu gedung yang tinggi, di lantai 78. Saat kalian melihat keluar jendela, tiba-tiba ada sebuah pesawat yang semakin lama terlihat semakin mendekat ke arahmu. Begitu kamu membuka mata, semua yang kamu lihat adalah api dan asap yang tebal. Kamu melihat ke sekelilingmu, kolega-kolegamu sudah terkapar dan tidak bisa bangun lagi. Kamu teringat kepada tunanganmu, dan kamu bertanya-tanya, bisakah kamu melihat tunanganmu kembali setelah ini? Ketika kamu sedang memikirkan hal tersebut, seketika itu juga kamu merasa ada gaya gravitasi yang menarikmu mendekati jendela gedung. Ternyata, gedung hampir runtuh akibat tabrakan dari pesawat tersebut. Kamu berusaha menahan badanmu dengan berpegangan pada meja sekitar. Namun, api yang semakin besar dan asap yang semakin tebal membuatmu semakin susah bernafas. Kamu mulai menerima takdir dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kamu menutup matamu. Dan ketika kamu membuka matamu, ternyata itu semua hanya mimpi. Halo semuanya, kembali lagi di channelku bersama dengan aku Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Kalau kalian penasaran dengan cerita yang aku sebut barusan, tonton sampai akhir dan ayo kita mulai. Diketahui pada tanggal 11 September tahun 2001, ada sebuah aksi percobaan bunuh diri dan serangan terorisme yang menargetkan Twin Tower World Trade Center di Amerika Serikat. Aksi tersebut dilakukan oleh organisasi ekstremis Al-Qaeda yang didanai oleh Osama bin Laden. Aksi tersebut menargetkan Amerika karena organisasi tersebut sangat menentang ideologi yang diserukan oleh Amerika Serikat. Aksi tersebut dimulai dengan menabrakan pesawat ke gedung utara World Trade Center, kemudian disusul dengan pesawat kedua yang menabrakkan dirinya ke gedung selatan di lantai 78. Diketahui ada sekitar 20.000 orang yang berhasil menyelamatkan diri dan ada sekitar 19 orang yang berhasil selamat yang merupakan korban yang sedang melakukan aktivitas di lantai 78 dan lantai 78 ke atas. Semua korban yang berhasil selamat langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Sementara untuk korban yang tidak selamat, beberapa hari setelah aksi terorisme tersebut terjadi, pendataan untuk mereka dilakukan dan diketahui sebanyak hampir 3.000 jiwa dinyatakan tidak selamat. Kejadian terorisme tersebut merupakan kejadian yang mencekam dan meninggalkan luka trauma yang sangat besar untuk seluruh warga negara Amerika Serikat, terutama mereka yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut. Dikarenakan dalamnya luka trauma yang harus dipikul oleh warga, maka dibentuklah satu grup solidaritas yang bertujuan untuk mengurangi trauma orang-orang yang berhasil selamat dari kejadian 9/11. Grup solidaritas tersebut dinamai World Trade Center Community Network. Orang-orang yang tergabung dalam grup solidaritas ini merupakan orang-orang yang berhasil selamat dari kejadian terorisme ataupun orang-orang lain yang bersimpati kepada korban. Biasanya di dalam grup ini, orang yang berhasil selamat akan membagikan ceritanya kepada orang lain atau kepada grup tersebut untuk mengurangi stres yang ada di dalam pikiran mereka. Tidak hanya sharing pengalaman apa yang mereka alami, kadang-kadang grup ini juga mengadakan event kecil-kecilan di mana mereka saling bertatap muka satu sama lain untuk menambah ikatan persahabatan dan juga memberikan semangat yang lebih lagi satu sama lain. Di antara banyaknya anggota yang tergabung dalam grup tersebut, ada salah satu anggota yang selalu dengan vokal dan sangat aktif membagikan ceritanya kepada orang-orang. Orang tersebut bernama Tanya Head atau di sini akan kita panggil Tanya. Tanya mengklaim dirinya juga adalah seseorang yang berhasil selamat dari aksi terorisme tersebut. Dia juga mengklaim bahwa di saat kejadian ia berada di lantai 78. Sekali lagi kita mengetahui bahwa lantai 78 adalah lantai yang ditabrak secara langsung oleh pesawat teroris pada saat kejadian.
Dengan kata lain, ia adalah salah satu dari 19 orang yang berhasil selamat. Orang-orang tentu saja mempercayainya, menganggap bahwa Tanya sangat diberkati oleh Tuhan dan sangat beruntung di dalam hidupnya. Selain dengan secara aktif membagikan kisahnya kepada orang-orang, Tanya juga berusaha membantu para korban secara nyata. Ia sering sekali mendonasikan banyak uang dan waktunya untuk menolong para korban di dalam grup tersebut. Contohnya, 1. Ia pernah mengusahakan supaya para korban bisa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang mana uangnya bisa digunakan untuk menyewa trauma healer expert. Tidak hanya itu, yang kedua, ia juga pernah mengadakan suatu event di mana event tersebut menghantarkan para korban pergi kembali ke puing-puing bangunan World Trade Center yang sudah hancur untuk bersama-sama menyentuh tanah yang berada di lokasi tersebut. Hal ini dikatakan bisa menghilangkan depresi yang ada pada para korban yang berhasil selamat. Pada saat itu, Tanya menyentuh tanah tersebut dan ia berkata di depan orang-orang, "Aku pernah di sini, aku pernah terjebak di sini, dan aku selamat. Aku selamat dan aku tidak akan pernah menyerah." Setelah saat itu terjadilah sesi berpelukan satu sama lainnya, saling menguatkan dan saling mendoakan. Untuk sekedar info, apabila kamu bukan merupakan orang yang penting, tidak akan mungkin kamu diizinkan untuk pergi ke lokasi tempat kejadian perkara. Karena kita tidak tahu apa saja yang masih ada di bawah reruntuhan puing-puing bangunan tersebut. Bisa jadi masih ada beberapa mayat yang belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Tetapi pada saat itu, Tanya adalah orang yang mengusahakan supaya event itu bisa terjadi. Dia pergi melobi petinggi-petinggi, wali kota, dan bahkan polisi supaya ia bisa mendapatkan izin untuk mengunjungi tempat kejadian perkara tersebut. Dikarenakan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tanya, banyak sekali korban yang berterima kasih dan mengapresiasi semua yang dilakukan oleh Tanya. Singkat cerita, dikarenakan keaktifannya, Tanya menjadi orang yang paling dikenal di dalam grup korban tersebut. Dalam waktu yang cepat, Tanya menjadi presiden dari grup solidaritas dan disetujui oleh semua orang dikarenakan kegigihannya untuk membantu semua korban. Setelah terpilih menjadi presiden dari World Trade Center Community Network, Tanya terlihat sibuk mondar-mandir di depan media. Ia menjadi pembicara dari banyak sekali event di depan universitas, dan bahkan ia yang menjadi tour guide untuk orang-orang yang ingin berkunjung ke visitor center. Salah satu visitor center yang dibangun dan dibuka untuk publik contohnya adalah 9/11 Tribute Center. 9/11 Tribute Center dibangun pada September tahun 2005, di mana di dalam tempat ini semua korban bisa menuliskan ceritanya dan menempelkan cerita di satu dinding, sehingga orang-orang yang datang bisa membaca kisah mereka. Pada saat event tersebut berjalan, Tanya adalah orang yang dipilih untuk mendampingi orang-orang penting yang datang berkunjung ke 9/11 Tribute Center. Tanya dipilih disebabkan karena kisahnya telah didengar oleh banyak sekali orang dan tentu saja sangat menginspirasi orang-orang penting tersebut. Terpilihnya Tanya menjadi presiden dari organisasi solidaritas dan banyaknya kontribusi dirinya di dalam event-event penting merupakan dua hal yang sangat membanggakan untuk Tanya. Tanya pun mulai menjadi sombong. Ia sering dengan secara sengaja mengirimkan email kepada korban-korban yang tergabung di komunitas tersebut dan berkata bahwa ia sangat bangga menjadi dirinya yang sekarang. Tanya lebih sering lagi menulis cerita. Namun, cerita tersebut mulai tidak dipercaya sedikit demi sedikit oleh anggota-anggota di komunitas tersebut. Cerita tersebut mulai tidak dipercaya karena banyak sekali anggota yang menangkap banyaknya ketidakkonsistenan cerita yang disampaikan oleh Tanya di cerita-cerita yang ia tulis. Selain daripada itu juga, cerita-cerita yang ditulis oleh Tanya kadang-kadang tidak logis dikarenakan seringkali Tanya tiba-tiba mengingat detail yang terjadi saat ia terperangkap. Contoh detail yang tiba-tiba Tanya ingat adalah ia bertemu dengan seorang pria yang bisa dipastikan bahwa ia tidak akan bisa keluar dengan selamat dari gedung tersebut. Kemudian pria tersebut berkata kepada Tanya,
Tolong ambil cincin tunanganku ini dan berikan kepada tunanganku, karena aku yakin diriku tidak akan selamat dari gedung ini. Kemudian pria tersebut meninggal di tempat. Detail-detail cerita ini sangatlah penting dan sepertinya sangat sulit untuk dilupakan. Jadi bagaimana mungkin hanya bisa tidak menyampaikan detail-detail ini di interview-interview sebelumnya? Tidak berhenti sampai di situ saja, Tanya juga sering menuliskan cerita yang bombastis dan menyedihkan, yang seringkali memberikan kesan bahwa Tanya mencoba berlomba-lomba menuliskan kisah paling sedih di antara anggota-anggota yang lainnya demi mendapatkan banyak atensi. Contoh kisah bombastis yang pernah ia tulis adalah ia baru saja menelpon vendor tempat ia memesan gaun pengantin supaya gaun pengantin tersebut disumbangkan saja kepada orang lain yang lebih membutuhkan karena ia sudah tidak membutuhkan gaun tersebut. Ia tidak membutuhkan gaun tersebut dikarenakan ia juga mengklaim bahwa tunangannya yaitu Dave tidak berhasil bertahan hidup saat kejadian terorisme itu terjadi di gedung utara World Trade Center. Kisah-kisah seperti ini terus berlanjut, tetapi di satu sisi, Tanya tidak menyadari bahwa orang-orang mulai meragukan kisah-kisah yang ia tulis. Pada tahun 2006, majalah The New York Times kembali mempublikasikan cerita Tanya Head dan cerita tersebut dijadikan berita utama yang mana ditempatkan pada halaman pertama majalah tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya editor dari New York Times sudah menangkap beberapa inkonsistensi dari cerita yang disampaikan oleh Tanya. Namun meskipun demikian, tidak ada orang yang berani bersikap skeptis terhadap cerita yang disampaikan oleh orang yang dianggap korban pada kejadian tersebut. Lagi pula, pada tahun itu, Tanya Head masih menjabat sebagai presiden dari komunitas solidaritas tersebut, yang mana posisi presiden tersebut bisa dibilang sangat menguatkan cerita Tanya Head. Pada awal September tahun 2007, bertepatan dengan anniversary dari New York Times, pihak New York Times ingin sekali lagi kembali untuk mengangkat kisah-kisah orang yang berhasil selamat dari kejadian 9/11 pada tahun 2001 dengan lebih detail. Editor tersebut perlu melakukan beberapa hal untuk memverifikasi cerita yang disampaikan oleh Tanya. Di antaranya, Tanya pernah ditanya oleh reporter, siapakah nama belakang dari Dave tersebut? Tanya memberikan satu nama belakang yang mana disensor dari publik untuk menghargai keluarga yang telah ditinggalkan. Setelah dikonfirmasi dari data orang-orang yang tidak selamat, ada satu nama Dave yang berhasil ditemukan, dan itu cocok dengan nama yang diberikan oleh Tanya. Sehingga reporter beranggapan bahwa inilah Dave yang dimaksud oleh Tanya, yang mana merupakan tunangan dari Tanya Head. Akhirnya, reporter tersebut mendatangi keluarga Dave dan memberikan interview kepada keluarga Dave seputaran Tanya, dan mengejutkannya adalah keluarga Dave sama sekali tidak mengenal Tanya. Mereka tidak tahu siapakah Tanya Head yang dimaksud, dan mereka mengkonfirmasi bahwa Dave tidak pernah memiliki hubungan dengan Tanya, apalagi sampai bertunangan dengannya. Mulai dari titik inilah, New York Times menjadi skeptis terhadap semua cerita yang pernah disampaikan oleh Tanya. Semua reporter pun mulai membuka kembali arsip lama mereka untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai semua yang pernah mereka kumpulkan di tahun-tahun sebelumnya. Didapati penemuan bahwa mereka sudah mewawancara semua 19 korban yang selamat, tetapi tidak ada satupun di antara 19 wawancara tersebut yang berisikan wawancara antara New York Times dengan Tanya Head. Reporter dari New York Times juga menyadari bahwa selama ini Tanya Head sering merubah-rubah statementnya seiring berjalannya waktu. Contoh yang sangat fatal adalah, pertama, ia berkata bahwa Dave adalah tunangannya, tetapi Tanya merubah jawabannya dan berkata bahwa Dave adalah suaminya. Kemudian dalam beberapa wawancara sebelumnya, Tanya kembali merubah statementnya dan berkata bahwa Dave adalah tunangannya. Barulah para reporter sadar bahwa semua hal yang dilontarkan oleh Tanya tidak dapat dipercaya. Tanya bahkan memalsukan identitas dirinya. Ia berkata bahwa ia adalah lulusan S1 dari Cambridge University dan S2 dari Stanford University,
yang mana setelah di cross-check kembali kepada dua universitas tersebut, Universitas Stanford dan Cambridge tidak menemukan adanya record data Tanya Head sebagai seorang mahasiswa yang pernah belajar di universitas tersebut. Ditambah lagi, Tanya juga pernah mengaku-ngaku sedang bekerja di sebuah perusahaan bank dan investasi bernama Merrill Lynch saat aksi teroris terjadi di lantai 96. Tetapi, setelah melakukan investigasi ke bank Merrill Lynch, pihak dari Merrill Lynch berkata bahwa mereka tidak pernah memiliki kontrak kerjasama dengan orang yang bernama Tanya Head dan bahkan tidak memiliki kantor yang berlokasi di World Trade Center pada saat aksi terorisme terjadi. Dicecar oleh fakta yang berhasil didapatkan oleh para reporter, akhirnya semua kebohongan dari Tanya Head terkuak. Tanya Head tidak mampu mengelak, dan ia pun menolak semua ajakan wawancara dari para reporter-reporter dan media-media. Tanya berkata bahwa ia sudah tidak ingin diwawancara lagi oleh semua orang dan tidak sudi memberikan statement apapun kepada para wartawan. Di saat seperti itu, Tanya Head bahkan kembali berkoar-koar di dalam grup solidaritas dan merengek kepada anggota-anggota grup yang lain dan berkata bahwa para media sangat kejam karena tidak mempercayai semua ceritaku. Ia bahkan meminta beberapa anggota untuk mengirimkan pesan kepada media supaya tidak mengganggu dirinya lagi dan membiarkannya hidup dengan tenang. Tentu saja hal ini adalah hal yang sangat menggegerkan untuk semua orang. Bagaimana bisa orang melakukan begitu banyak hal untuk korban, ternyata sama sekali bukan korban. Setelah semua orang mengetahui kebenaran, akhirnya Tanya dipecat dari jabatan presiden di World Trade Center Survivor Network. Dan sejak saat itu, Tanya meninggalkan Amerika dan pulang kembali ke Barcelona, tempat kelahirannya. Nah, setelah mendengarkan akhir cerita dari Tanya Head, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, siapa sih Tanya Head itu sebenarnya? Dan apa yang sebenarnya dia inginkan sampai nekat menipu banyak orang di Amerika Serikat? Dilansir dari The New York Times, inilah beberapa kebenaran dari Tanya Head. Tanya Head memiliki nama lengkap Alicia Esteve Head. Ia dilahirkan di Barcelona dan berkebangsaan Spanyol. Tanya Head berasal dari keluarga yang kaya raya di Spanyol, dan dikarenakan hal tersebut, itulah yang membuat dia bisa memberikan banyak donasi untuk komunitas solidaritas yang ia pimpin. Dikabarkan juga sebelum datang ke Amerika, ia pernah bekerja sebagai petugas staf hotel dan kemudian melanjutkan karirnya menjadi seorang sekretaris di salah satu bank yang ada di Spanyol. Diketahui juga dari sinilah skillnya untuk bernegosiasi dengan orang-orang penting bisa terlatih. Pada tahun 2000, Tanya Head memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2-nya di salah satu universitas yang berada di Spanyol. Diketahui pada saat kejadian aksi terorisme yang terjadi pada tahun 2001, Tanya Head bahkan tidak berada di Amerika. Barulah diketahui bahwa ia bukan warga negara Amerika, ia tidak pernah datang ke Amerika sebelumnya, dan ia tidak berada di tempat ketika aksi teroris tersebut terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa Tanya Head pertama kali datang ke Amerika setelah ia gabung menjadi salah satu anggota dari komunitas solidaritas dan berperan aktif di dalam komunitas tersebut. Diketahui juga pada saat aksi terorisme terjadi, Tanya Head sedang menghadiri salah satu kelas mata kuliahnya di universitas di Spanyol. Orang-orang bertanya-tanya, tapi Tanya Head memiliki bekas luka yang terlihat sangat parah di tangannya. Apa hal yang menyebabkan luka separah itu? Diketahui dari salah satu teman sekelas Tanya Head yang berada di universitas di Barcelona. Siswa tersebut bersaksi bahwa ia pernah bertanya kepada Tanya Head, apa yang menyebabkan luka di tangan Tanya Head. Kemudian, Tanya menjawab, luka ini didapatkan karena ia mengalami kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Tetapi, dengan siswa yang lain, Tanya Head menjawab dengan jawaban yang lain juga. Ia menjawab bahwa luka ini ia dapat setelah ia menaiki kuda yang mana? Setelah ia menaiki kuda. Ketika cerita yang diedarkan oleh Tanya tentang dirinya yang berhasil selamat dari teroris attack pada tahun 2001,
teman satu kelas Tanya yang berada di Spanyol merasa sangat terheran-heran kenapa ia bisa melihat temannya di majalah yang berada di Amerika Serikat. Setelah Tanya mengetahui bahwa temannya sempat melihat berita tersebut, Tanya langsung mengucapkan salam perpisahan kepada temannya dan berkata bahwa ia ingin melanjutkan studinya ke New York. Dengan kata lain, Tanya melarikan diri. Akhir cerita, setelah banyaknya skandal yang dikaitkan dengan Tanya Head, tahun 2008 ada sebuah email tanpa nama yang ditujukan kepada komunitas solidaritas 9/11. Email itu berisikan bahwa Tanya Head sudah meninggal. Tentu saja email tersebut juga merupakan salah satu kebohongan yang dibuat oleh Tanya lagi karena pada tahun 2011 Tanya Head sempat terlihat berjalan-jalan bersama dengan ibunya di kota New York, Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Tanya kembali bekerja sebagai office worker di kantor asuransi. Tetapi atasannya yang sempat melihat berita mengenai Tanya Head di Amerika Serikat langsung memecat Tanya Head. Saat itu juga, Tanya Head terpaksa keluar dari kantor tersebut. Pada tahun yang sama juga, di Juli tahun 2012, film dan buku yang berjudulkan The Woman Who Wasn't There telah terbit. Dalam film dan buku tersebut dituliskan kisah-kisah yang diceritakan oleh Tanya sebelum semua kebohongannya terbongkar. Akhir cerita pada tahun 2021, Tanya Head mencoba untuk membuka kantornya sendiri dan sejak saat itu tidak ada yang tahu lagi mengenai kabar dari Tanya. Oke teman-teman, jadi itulah kisah lengkap mengenai seorang penipu yang bernama Tanya Head. Oke, jadi segitu dulu cerita pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, boleh tekan tombol like, boleh komen di bawah untuk saran video selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa!